Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tidin, kelas 11 TBSM 1 dari SMK Negeri 1 Jamblang. Saya di sini ingin membuat laporan untuk memenuhi syarat nilai PKL dan persyaratan kenaikan kelas. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa menjalankan tugas membuat laporan PKL ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Haji Yayat Hidayat MMPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jamblang, Bapak Sudarta SPD selaku Wakapsek Ubin dan Ketua Pokja PKL, Bapak Kacung Saifullah SPDI selaku pembimbing PKL kami, Bapak Ruli Andriana Sofian ST selaku instruktur TBSM SMK Negeri 1 Jamblang. Pengetahuan tempat PKL kami prakerin di Sami Jaya Motor yang berlokasi di Jalan Pangeran Antasari, Blok Regilan, Desa Marikangan, Blok Regilan. Industri ini dibuka karena untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk memajukan bidang otomotif. Di tempat kami PKL ini kami biasa masuk mulai jam 8 dan pulang jam 4 sore. Pada jam 11 kami biasa briefing sampai jam setengah 1 kami kembali masuk kerja atau magang. Mekanik di Sami Jaya ada 5 orang, pelayan ada 3 orang, dan bagian admin ada 1 orang. Nama Sami Jaya Motor tersendiri diambil dari nama pemiliknya, yaitu Bapak Sami. Biasanya di hari Minggu atau hari-hari libur konsumen banyak yang datang, seperti servis ringan sampai servis berat. Alat-alat di Sami Jaya sesuai standar dan cukup lengkap. Dan di Sami Jaya juga menjual spare part onderdil motor seperti bodi motor, gear set, oli, bohlam, dan lain-lain. Kegiatan selama PKL kami biasanya sebelum memulai kegiatan bersih-bersih dahulu dan mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan seperti obeng, kunci T, kunci sok, kunci ring, kunci pas, dan lain-lain. Setelah itu kami biasa disuruh untuk memperhatikan dulu, lalu praktek. Setelah semuanya paham, kami biasanya langsung dipercaya oleh mekanik untuk membongkar motor konsumen tersendiri. Alhamdulillah seluruh pelanggan merasa puas dan tidak ada yang komplain. Dan di saat jam 11 kami biasanya istirahat dan nunggu waktu zuhur. Sebelum kembali bekerja, kami biasanya menyiapkan kembali alat-alat dan menunggu pelanggan di bengkel. Penguasaan materi, kami menguasai sistem rem. Kami menguasai sistem rem tromol, berfungsi untuk memperlambat laju kendaraan. Secara umum ada 2 jenis sistem rem tromol, yakni sistem pengereman cakram dan rem tromol. Nah, kami mengambil sistem pengereman tromol. Rem tromol adalah sistem pengereman pada kendaraan bermotor. Cara kerja rem tromol: saat pengemudi menginjak pedal rem, master silinder menekan luda, kemudian luda meneruskan tekanan ke silinder roda. Silinder roda kemudian menekan kepada rem yang akhirnya sepatu rem yang membuat kampas rem
tunelan tromol dan menimbulkan gesekan antara kampas rem dan tromol gesekan. Inilah yang menyebabkan kendaraan melambat atau berhenti. Pemeriksaan kampas rem, lepas kampas rem tromol, periksa permukaan dan ketebalan rem tromol. Permukaan kampas rem tromol yang mengikat dan licin harus dikasarkan dengan amplas karena nilai geseknya kurang. Permukaan kampas rem tromol yang kotor atau kena minyak harus dibersihkan dan dikeringkan. Kampas rem tromol yang sudah tipis harus diganti. Kampas rem tromol yang retak harus diganti. Pengertian sistem rem. Sistem rem adalah salah satu bagian pada kendaraan yang sangat penting pada sebuah kendaraan baik roda 2 dan roda 4 yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat. Prinsip dasar sistem rem: merubah energi gerak menjadi energi panas. Komponen-komponen rem tromol, kampas dan sepatu rem. Tromol rem fungsinya sebagai penahan putaran pada saat proses pengerakan berlangsung. Silinder rod terdiri dari bodi piston, berfungsi untuk mendorong sepatu rem ke tromol dengan tekanan hidrolik dari master silinder. Piston fungsinya sebagai tenaga penggerak kedua kampas tersebut. Baut penyetel fungsinya menyetel kerenggangan kampas rem dengan tromol rem dengan cara memutar ke kiri atau kanan baut penyetel. Fungsi pengembali berfungsi untuk mengembalikan kampas rem piston ke posisi semula setelah mengembalikan pengereman. Backing plate berfungsi sebagai tumpuan untuk menekan putaran dan drum sekaligus sebagai dudukan rem. Sistem rem kendaraan tidak dapat berhenti dengan segera apabila mesin dibebaskan dengan pemindahan daya dan cenderung masih tetap bergerak. Kelemahan ini harus dikurangi dengan maksud untuk menurunkan kecepatan gerak kendaraan hingga berhenti. Mesin mengubah energi panas menjadi energi kinetik. Untuk menggerakkan kendaraan, sebaiknya rem mengubah energi kinetik kembali menjadi energi panas untuk memberhentikan kendaraan umumnya. Alat-alat perlengkapan untuk membongkar rem tromol: kunci ring 14 dan 17, kunci T, dan kunci ring pas 8 dan 10. Proses pengereman, implementasi keselamatan kerja. Pembongkaran: lepas roda belakang menggunakan kunci ring 17 dan 14. Lepas mur penahan rem tromol menggunakan kunci ring 14. Lepas baut pengungkit rem belakang menggunakan kunci 12. Lepas roda dari sepeda motor. Lepas tromol dari roda. Pemeriksaan sepatu rem. Ukur jarak main bebas pedal rem pada ujung pada rem. Periksa diameter dan tromol rem. Ukur ketebalan kampas rem. Cara kerja: siapkan alat-alatnya dulu seperti kunci 17 dan 4 ring, tang, kunci 12, kunci 10, obeng dan lap. Lepas setelah rem belakang dengan kunci 12. Biasanya lepas setelah rem belakang dengan kunci 12. Lepas tumpuan tromol dengan kunci 12. Lepas baut pada sepeda motor 17 dan 14. Lepas anting atau penyetel rantai dengan kunci 10 atau 12. Tarik as dan lepas untuk motor Honda Supra.
gear belakang tidak akan ikut tercopot, kebanyakan gear akan ikut lepas dan tertempel pada tromol. Lepaskan rem dari rumah tromol. Bersihkan dudukan dan tromol pada kompresor atau lap. Beri pelumas atau oli pada dudukan kampas rem. Pasangkan 2 buah perkecil pada kampas rem. Pasangkan kembali rem ke tromol. Pasang ban dan komponen lainnya. Setel kepekaan rem dan injak pedal depan agar sesuai dengan konsumen atau standar dari dealernya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.